Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Pernah nggak sih kalian tuh kepikiran tiap kali kita belanja di e-commerce atau nge-game terus beli item olahraga di shopnya, gimana caranya sistem belakang layar itu nyimpan data, ubah harga, atau bahkan ngehapus data secara otomatis? Nah, ternyata ada konsep sakral di dunia IT yang namanya CRUD. Yang dimana hari ini pas banget saya kedatangan tiga ahli informatika yang habis bikin program administrasi toko olahraga pakai Python dan SQL. Langsung aja kita sapa. Ada Pahri, Martin, dan juga Ilyas. Oke, saya mau langsung nanya aja nih. Nggak usah formal-formal kali ya cuy ya. Oke, Pahri, sebenarnya buat orang awam tuh Groot ini nih makhluk apa sih sebenarnya? Oke, simpelnya CRUD itu singkatan dari 4 operasi dasar data, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, benar. Jadi, CRUD itu singkatan dari 4 operasi dasar data. Yang pertama ada create buat nambahin data baru. Yang kedua ada read buat nampilin atau melihat data yang telah kita buat. Yang ketiga ada update, sesuai dengan namanya update, yaitu untuk mengubah data. Dan terakhir ada delete buat menghapus data yang telah kita gunakan atau data yang tidak kita gunakan lagi. Nah, konsep ini itu dipakai di semua aplikasi modern yang kita pakai sehari-hari. Oh, jadi kayak kegiatan kita sehari-hari gitu ya. Misalnya kayak saya punya catatan stok raket badminton di toko gitu misalnya. Nah, pas ada raket baru itu saya catat ya, atau berarti namanya grid kan di sini. Nah, pas saya cek stoknya itu ada berapa, masuknya ke read, dan pas harganya naik nanti masuknya ke update. Dan pas raketnya dijual lagi tuh saya coret dari buku ya, namanya itu delete berarti di sini. Itu bukan sih? Wah, gokil. Tepat banget nih analoginya. Nah, kalau di program komputer, biar kita bisa ngomong sama buku catatan elektronik atau database-nya itu, kita butuh bahasa khusus. Nah, namanya tuh SQL. Nah, kalau SQL ini ibarat ya katanya bahasa yang kita pakai buat merintah si kasir database-nya. Bener nggak? Bener banget tuh. Kita pakai SQLite karena dia itu ringan. Gak perlu insert shaper yang ribet-ribet. Tinggal jalanin langsung lewat VS Code. Sebenarnya saya penasaran nih, codingan kalian nih bentuknya kayak gimana sih? Jangan-jangan ribet lagi. Enggak dong, kode kita rapi banget karena dibagi jadi 2 kelompok besar atau class. Kelompok pertama namanya class database buat urusan belakang layar. Oke, coba kita lihat layarnya ya. Nah, bisa dilihat di baris paling atas, kita import SQLite tree-nya dulu biar Python-nya bisa ngobrol sama SQLite. Terus, di dalam class database, tugasnya ada 3. Bikin koneksi ke file database, bikin tabel toko olahraga, sama nutup koneksi kalau programnya udah selesai. Lanjut, di situ ada perintah SQL create table if not exist, toko olahraga. Apa sih arti dari if not exist? Artinya itu penting banget. Jadi tabelnya itu cuman dibuat kalau benar-benar belum ada di komputer kita. Kalau programnya dimatiin terus dinyalain lagi besok, data sepatu atau bola futsal yang udah kita input itu gak bakalan hilang, jadi bakalan tetap ada gitu. Ini saya salfok sama tulisan ID BRG, integer primary key. Ini maksudnya apa ya kalau boleh saya tahu? Nah, primary key itu ibarat nomor KTP-nya barang. Jadi, setiap barang di toko olahraga kita itu wajib punya ID yang unik dan gak boleh ada yang kembar. Kolom lainnya itu ada nama barang, kategori, harga, sama stok. Wah, cerdas juga. Jadi aman dari data ganda ya kalau gini. Terus kelompok kedua tadi apa namanya? Kalau kelompok kedua itu namanya class toko olahraga crowd. Ini itu bagian depan layar yang ngatur logika fitur-fiturnya. Oke oke, coba kita bedah ya operasinya satu-satu dari si C alias script. Untuk fitur create, kita bikin fungsi tambah data. Kita minta user masukin ID, nama barang, kategori, harga, sama stok lewat perintah input di Python. Begitu di enter, program bakal ngejalanin perintah SQLite insert into toko olahraga. Terus, jangan lupa di commit biar datanya langsung kesimpan permanen. Oke, mantap. Terus kalau mau lihat daftar barangnya gimana? Kan percuma tuh di input tapi nggak bisa dilihat. Disitulah tugasnya dari CR atau read.
Jadi kita pakai fungsi tampilkan underscore data nih. Logikanya kita panggil perintah SQL select bintang from toko olahraga itu buat narik seluruh data. Nah, di sini kelompok kami ini bikin handling kondisi yang lumayan tauful nih. Gimana tuh? Jadi gini nih, misalkan ya database-nya itu ternyata masih kosong melompong. Nah, program itu nggak bakalan munculin layar kosong yang bikin si user bingung nih. Tapi otomatis bakalan keluar teks tulisan, belum ada data barang. Baru deh misalkan kalau sudah ada data barangnya, program kita ini bakal ngelooping buat nampilin semua detail barangnya. Wah, ramah pengguna banget ya. Terus kalau ada skenario kasirnya gitu, salah input harga raket, atau ada perubahan jumlah stok bola futsal gitu contohnya, itu ngubahnya gimana ya? Nah, itu masuk ke update. Pakai fungsi update underscore data. Tapi program kita nggak langsung asal ubah aja. Sistem bakal minta ID barangnya dulu. Lalu dicek ke database pakai perintah select. Kalau ID barangnya beneran ketemu, baru deh user diminta masukin data yang baru. Tapi kalau ID-nya ngasal dan nggak ketemu, keluar peringatan data tidak ditemukan. Validifikasinya ketat juga ya. Nah, ini tuh si yang terakhir nih operasi D alias delete. Ini gimana cara musnahin data dari database-nya? Hampir mirip kayak update fungsinya hapus data ini. Sistem bakal minta ID barang yang mau dihapus, terus mengeksekusi perintah SQL delete from. Di sini kita pakai fitur cerdas yang namanya row count. Row count ini gunanya buat ngitung ada berapa baris data yang sukses terhapus. Kalau angkanya lebih dari 0, berarti sukses terhapus. Kalau angkanya 0, ya berarti ID-nya nggak ada di database. Keren, keren. Terus semua fitur ini tuh digabunginnya di mana ya? Semua fitur yang tadi telah kita buat itu, kita bungkus semuanya jadi satu di dalam fungsi menu pakai perulangan while true. Jadi menu pilihan 1 sampai 5 ini bakal terus muncul di terminal selama si user belum milih angka 5 atau opsi keluar. Terus saya dengar codingan ini tuh udah kalian tes dan jalankan ya, dan juga sukses ya. Bisa ditunjukin coba buktinya. Lihat nih di terminal VS Code. Kita coba pilih menu 1 ya buat tambah data. Terus pas pilih menu 2, data bola futsal langsung tampil. Dan yang paling mantap nih, pas file database tokolahraga.db ini kita buka, bukanya tuh di aplikasi DB Browser for SQLite. Datanya beneran tersinkronisasi masuk ke dalam tabel fisik database-nya. Ini bukti konkret kalau logika Python kita sudah 100% terhubung secara real time dengan sistem penyimpanan database SQLite. Wah, gokil banget sih. Ini sih moga bisa bermanfaat banget ya. Dan juga dari kalian ada kesimpulan nggak gitu? Amin. Semoga aja ya. Oh ya, kesimpulannya, jadi lewat proyek toko olahraga ini kita belajar nih, kalau bikin sistem manajemen data itu seru banget. Dan yang paling penting, ada validasi di setiap fiturnya biar program nggak gampang error. Oke guys, tadi sudah dijelaskan juga dan nggak terasa kita sudah di penghujung podcast hari ini. Buat teman-teman yang lagi nonton video ini dan masih bingung belajar coding, ada pesan terakhir nggak dari para ahli-ahli sepuh-sepuh ini? Pesan dari kita sih simple, jangan pernah takut ketemu error. Karena kata para sepuh programmer itu, kita itu nggak bakal berkembang kalau nggak pernah ngelewatin proses debugging. Praktek langsung adalah jalan ninja terbaik. Let's go. Anjay, mantap banget close-nya nih. Oke, makasih buat Fahri, Ilyas, dan Martin yang sudah mampir. Dan makasih juga buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.